Harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Ini hater-haternya Kanigmir pasti lagi seneng banget ya kan, karena Kanigmir ditetapin jadi tersangka. Tapi inget ya sayangnya, belum persidangan. Jadi kita tunggu aja ya hasil persidangan ya. Karena nanti di persidangan nanti kan ya pasti kan ada pembelaan lah, segala bukti-bukti akan dikeluarin gitu kan. Ya kita berdoa aja ya guys, semoga keadilan itu akan ditetapkan seadil-adilnya ya. Kita berdoa ya semoga keadilan di Indonesia akan ditetapkan dengan seadil-adilnya gitu ya. NM resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pengancaman, pemerasan melalui media elektronik, dan juga dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini berdasarkan bukti yang sudah cukup dan disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya pada hari ini 20 Februari 2025. Sehingga terdapat 2 tersangka dari kasus ini yaitu NM dan IM. Dan seharusnya pihak NM hari ini melakukan pemeriksaan yang pertama, namun kuasa hukum dari NM sudah memberikan surat untuk penangguhan atau penundaan pemeriksaan karena ada pekerjaan atau keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa digantikan oleh orang lain sampai tanggal 3 Maret nanti. Namun dari pihak kepolisian tetap akan melayangkan surat panggilan yang kedua di minggu ke depan. Ada banyak sekali opini publik yang sudah seliweran di luar sana, namun yang menarik perhatian adalah opini publik yang digiring seolah-olah kasus ini terlalu cepat, masa hanya dalam sebulan sudah diurusin, dan kasus kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pertanyaan saya, apakah netizen tahu bahwa di hari Sabtu kemarin ada satu kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan bodong yang disebut dengan Bodrex. Mereka melakukan pemerasan dan pengancaman kepada beberapa pihak dan pemerasan uang sebesar 10-30 juta. Dan itu dilaporkan pada tanggal 7 Februari dan proses penangkapan dan penetapan tersangka itu pada hari Sabtu yaitu tanggal 15 Februari, which is only 1 week. Jadi, untuk kasus Dr. Reza ini termasuk lambat. Sebenarnya untuk opini yang punya backing-backingan ini dan itu, yang punya power ini dan itu, bukankah pihak dari sana? Bukan pihak dari Dr. Reza? Kenapa sekarang seolah-olah opini publik digiring bahwa Dr. Reza lah yang memiliki backingan, Dr. Reza lah yang memiliki ini dan itu? Kenapa ketika Polri menguntungkan pihak kalian, kalian menyanjung, tapi ketika Polri mungkin tidak di pihak kalian, kalian menuduh ada sesuatu, ada kriminalisasi, ada backingan, ada ini dan itu? Jadi hal yang paling baik untuk kita lakukan sekarang adalah kita kawal terus dugaan kasus tindak pidana ini sampai nanti kasusnya benar-benar terang benderang. Dan pesan untuk Doktif, tetap semangat Doktif, jangan panik. NM ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah kasus pencucian uang. Semisalnya ini benar terjadi. Pertanyaan saya, apakah yang mencuci uang itu dijadikan tersangka, tetapi yang memberikan uang untuk dicuci tidak dijadikan tersangka atau tidak diselidiki? Memberikan uang 4M. Tentu saja ini bukan cuma-cuma. Di sini pasti ada asas kepentingan. Kalau memang NM dinyatakan menjadi tersangka dan dinyatakan bersalah, ini asas kepentingannya ini juga harus diselidiki. Kasus 271 triliun 6 tahun setengah dan akhirnya mendapat desakan dari masyarakat, kalau nggak salah itu dinaikkan menjadi 20 tahun. 271 triliun 20 tahun. 4 miliar juga 20 tahun. Kami sebagai masyarakat Indonesia ya mendukung penuh kepolisian menangkap apabila ada seseorang melakukan kesalahan. Tetapi di sini kita sebagai masyarakat Indonesia meminta kepolisian untuk berlaku seadil-adilnya terhadap siapapun. Sila kelima, jangan dilupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat NM, semoga masalahnya cepat selesai
banyak yang membenci, tapi lebih banyak juga yang mencintai. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya, silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ini siapapun yang menonton video ini tolong sampaikan kepada Dokter Reza Gladys. Terima kasih banyak dokter atas rumah dan baju barunya yang sudah diberikan kepada Nyai Ronggeng. Tahu aja mau lebaran tuh kan butuh rumah, butuh baju gitu yang warna oranye gitu kan. Ya dokter tolong dong yang satu-satunya itu jangan pada dipencarin, dikumpulin dong. Yang kemarin teman-temannya itu pada kemana itu? Itu teman-temannya pada kemana? Kok fotonya yang beredar cuman sendirian? Aduh, teman-temannya pada kemana ini? Lagi pada panik apa gimana? Apalagi memohon-mohon untuk minta tidak terikut campurkan atau gimana? Duh, pantas yang satu udah ada belok tuh, nyampur ngegeng ke sebelah. Gitu. Udah pada ketar-ketir, ada cari aman aja deh, gue minta maaf aja deh gitu. Gitu. Atau gimana? Gue ikut geng lu aja deh biar aman gitu nggak? Atau kayak mana? Kayak mana rupanya? NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan Undang-Undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R. Yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, oh, gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif gak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan ada jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh, ngeri. Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Kok bisa Nikita Mirzani jadi tersangka? Bisa aja. Seharusnya kalau Nikita Mirzani jadi tersangka, dua-duanya harus jadi tersangka dong. Karena dua-duanya terbukti bersalah. Ya kan? Tidak akan ada yang disuap kalau misalnya tidak ada yang menyuap. Bukannya begitu, logika saja. Nikita Mirzani tidak akan menerima uang kalau misalnya tidak diberi. Minta. Gimana sih ini konsepnya? Kembali terbukti kata-kataku toh, persoalan skincare, persoalan kosmetik itu apa? Coba kau lihat 20 Februari 2025 resmi Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu misalnya saya bilang kemarin, katanya Pak ini Nikmir begini, Pak ini Doktif begini-begini. Kalau ada pemerasan, ada ini, ada itu. Kalau ada pemerasan, kok contoh itu Reza Gladys, pintar dia laporkan berdasarkan fakta. Ada bukti chat, setelah diperiksa itu bukti chat, WhatsApp, ada saksi, bukti transfer. Dan dirasa dari kepolisian itu bahwasanya buktinya cukup, ya sudah ditetapkan jadi tersangka. Jangan ngoceh ini Pak diperas Pak begini. Padahal nggak ada bukti, nggak berani juga melapor. Jadi kronologinya itu awalnya Nikmir menjelek-jelekkan katanya produknya Reza Gladys. Terus katanya kalau you mau saya tutup mulut, kirim 5M. Dikirimkanlah dia 2 tahap, tanggal 14 sama 15. Totalnya itu 4M. Begitu teman-teman. Jadi kemarin yang ngomong kalau diperas, diancam apa semua, itu ada aturannya, saya udah bilang, tinggal laporkan aja. Kemudian tanggal 3 Desember Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Setelah itu diperiksa 10 orang saksi, ada screenshot WhatsApp, ada bukti transfer, handphone, dan lain-lain, bahkan ada flash disk. Kemudian polisi merasa bukti sudah cukup, maka ditetapkanlah mereka sebagai tersangka.
kemarin dipanggil, katanya minta untuk dijadwalkan ulang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan you harus tahu nih, kita Mirzani itu dijerat dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, itu maksimal hukumannya 6 tahun. Terus ada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu tentang pengancaman, ancaman maksimal hukumannya adalah 9 tahun. Terus ada pasal 45 terkait TPPU, itu ancaman maksimalnya 20 tahun. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa buktinya bagus, ada aturannya, laporkan. Ini yang benar, ini yang benar ini. Intinya adalah kembali terungkap kebenaran yang saya jelaskan kemarin-kemarin di videoku. Jadi kalian bisa belajar lah terkait pengancaman, terkait apa semua dan lain-lain pasal yang saya sebutkan itu, biar kalian gampang mengerti. Jadi kalian itu harus tahu bahwasanya ada prosedural. Nanti kita lihat bagaimana pembelaan dan bagaimana ending dari kasus ini. Saya cuma menjelaskan kronologi. Saya menjelaskan bahwasanya pasal-pasal yang dijeratkan oleh Nikmir untuk Nikmir itu dan ancaman hukumannya seperti itu. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen.